Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Tabik pun. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dan kita akan sama-sama mengikuti lanjutan dari perkuliahan perencanaan hutan. Pada hari ini kita akan membahas tentang proyeksi perencanaan hutan lestari. Kita akan lihat bagaimana perencanaan hutan lestari yang kita proyeksikan dari suatu kegiatan hingga mencapai suatu tujuan, yaitu hutan yang lestari. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kami akan sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan capaian dari perkuliahan ini, yaitu agar mahasiswa mampu berkomunikasi secara santun dengan sesamanya, dengan dosen maupun kerja kelompok maupun nanti secara individu. Lalu kita harapkan akan mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan perencanaan hutan secara lestari. Dan kita harapkan ketika nanti mereka itu akan mampu pula menuliskan pengembangan perencanaan tersebut, lalu mengimplementasikannya dengan tepat. Dan kita harapkan si mahasiswa akan menguasai teorinya maupun prinsipnya, sehingga perencanaan hutan yang dibuat benar-benar menuju SFM. Lalu juga kita ingin agar mereka nanti ketika mengimplementasikan hasil pengembangan perencanaan hutan itu benar-benar sesuai dengan kondisi di lapang dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Dan tentu saja kita harapkan si mahasiswa itu akan mampu membuat mind map atau peta pikiran bahwa perencanaan itu harus strategis, yang mana kita harapkan akan juga mempunyai proyeksi ke depannya menuju hutan lestari baik secara aspek ekonomi, ekologi maupun sosial. Nah, kita masuk kepada materi kuliah. Pada perkuliahan ini tentu kita tidak bisa melepaskan peran dari KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang mana kita ketahui bahwa KPH merupakan unit terkecil dalam mengelola hutan di tingkat tapak, yang mana juga sudah lama kita ketahui bahwa dialah yang menjadi ujung tombak untuk menuju hutan lestari. Kita tahu bahwa dengan adanya KPH kita harapkan pengelolaan hutan itu lestari dengan mempertimbangkan semua aspek, yaitu ekonomi, ekologi maupun sosial. Lalu kita harapkan juga kegiatan yang dilaksanakan itu meliputi semua aspek skema hutan yang ada di sana, baik yang 5 perhutanan sosial, mungkin juga ada hutan rakyat, atau juga mungkin perhutanan yang lain yang memang diperlukan di lokasi tersebut. Misalnya untuk istilah-istilah adanya hutan marga, lalu adanya istilah PHBM maupun istilah-istilah lain yang memang dikenal di wilayah tertentu di Indonesia. Kita tahu bahwa untuk perhutanan sosial kita punya 5, yaitu HA, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan juga kita ketahui adanya kemitraan. Dan ternyata sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa perubahan di dalamnya, dan itu cukup akan berpengaruh. Akhirnya perencanaan pun akan berpengaruh ketika kita akan menyelenggarakan program-program tersebut. Nah, kita tahu bahwa KPH ini harus benar-benar dia merupakan lembaga yang kokoh, yang mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan program-programnya. Tetapi sekali lagi dengan adanya perubahan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga mau tidak mau peran itu agak berubah dan kemudian tentu akan berpengaruh pada aspek perencanaan. Nah, dengan demikian proyeksi perencanaan untuk menuju lestari itu luar biasa, bukan hanya sosial, ekonomi, ekologi seperti biasa, tapi kebijakan pun akan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan. Kebijakan memang jarang kita sebutkan sebagai salah satunya, atau kadang-kadang juga kita tahu politik juga demikian ya, tapi bisa kita masukkan menjadi salah satu dari aspek sosial. Nah, kalau kita bicara KPH sebagai Forest Management Unit terkecil di tingkat tapak, tentu kita akan mengetahui bahwa salah satu peran dari KPH ini juga
merupakan ujung tombak untuk melakukan adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Nah, dengan demikian tentunya dia harus juga mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek pemberdayaan masyarakatnya, karena kesejahteraan dan pendapatan masyarakat harus ikut menjadi bahan pertimbangan. Akhirnya juga kesetaraan gender harus menjadi bahan pertimbangan. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa ketika kita mengelola hutan dengan mempertimbangkan semua aspek, dan kita tahu bahwa KPH itu juga harus mempunyai pendapatan sendiri, karena sifatnya pendirian adanya KPH di suatu wilayah itu diharapkan dia akan menjadi lembaga yang mandiri di wilayah tersebut. Artinya dia mampu mempunyai pendapatan untuk menghidupi keberlangsungan lembaganya. Nah, dengan demikian salah satu proyeksi dalam rangka pengelolaan KPH berkelanjutan adalah proyeksi dalam aspek ekonomi. Artinya perencanaan bisnis KPH itu harus juga benar-benar dipertimbangkan, dicermati, dan benar-benar merupakan proyeksi perencanaan bisnis yang tepat. Karena setiap KPH mempunyai karakteristiknya masing-masing. Jadi seperti kita sebutkan bahwa pengembangan usaha di suatu KPH karena karakteristiknya masing-masing, coba lihat bagaimana sistem agroforestry di wilayah tersebut. Kemudian jasa lingkungannya kita cermati juga apa potensi yang ada di sana yang bisa dikembangkan. Kemudian coba lihat hasil hutan bukan kayu apa yang bisa kita hasilkan di sana. Karena setiap daerah itu masing-masing. Bisa kita ambil contoh, mungkin semua KPH punya madu. Tapi mungkin ada yang madu hutannya lebih bagus, ada mungkin madu dari agroforestry tanaman kelengkengnya lebih bagus, atau juga dia dari mungkin pohon buah sekitarnya stroberi atau pohon buah yang lain kayak durian, itu juga dia potensinya bagus. Jadi walaupun sama-sama madu, cobalah kita kembangkan bisnis itu. Misalnya KPHA mempunyai potensi madu kelengkeng berkualitas tinggi. Gitu. Sekarang untuk Provinsi Lampung misalnya di sini saya sangat menggemari madu lebah hutan hasil dari salah satu kelompok tani yang ada di sekitar Taman Hutan Raya. Jadi itu bisnis yang dilakukan oleh kelompok yang ada di sekitar Taman Hutan Raya, yaitu mengembangkan berbagai madu dan dia memberikan nama serta klasifikasi tiap madunya. Jadi kita dipersilahkan memilih mana yang kita sukai dengan berbagai tadi mungkin yang madu tadi untuk penyakit apa, madu ini untuk apa, itu juga akan lebih bagus. Lalu berikutnya lagi juga selain tadi produksinya, kemudian bagaimana tanamannya, bagaimana tentang jasa lingkungannya, juga cobalah tentang kapasitas produksi yang bisa dihasilkan perlu diperhitungkan. Bagaimana SDM-nya, bagaimana organisasi pemasarannya, lalu kira-kira bagaimana investasi yang bisa masuk itu seberapa, dari mana, mungkin enggak kalau berkelanjutan. Itu harus diperhitungkan. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa ternyata dalam perencanaan ini pun kita tidak bisa melepaskan aspek yang lain, yaitu adanya ekonomi sumber daya hutan, adanya mata kuliah agroforestry, adanya mata kuliah pengelolaan jasa lingkungan, adanya mata kuliah pemberdayaan. Nah, sekali lagi ya untuk para mahasiswa, lihatlah dan cermatilah mata kuliah apa yang memang akan Anda tuju untuk menuju tugas skripsi. Jadi kalau perencanaan wajib, monggo nanti silahkan pilihlah mata kuliah pilihan yang diperlukan untuk skripsi Anda. Ya. Berikutnya kita lihat bahwa untuk bisnis dari suatu KPH, coba dilihat ada 5 tingkatan manfaat dengan kita punya bisnis di KPH. Pertama, kita melihat manfaat intinya, yaitu yang mana kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat karena pendapatannya meningkat. Kemudian adanya basic benefit yang diberikan oleh bisnis ini karena memecahkan, yaitu adanya pendapatan yang berkelanjutan. Tiap bulan ada yang ditunggu-tunggu ya pendapatannya, nggak seperti sekarang panen apokat, bulan depan panen apa ya, belum ada yang berbunga, nggak ada lagi itu. Lalu berikutnya lagi adalah manfaat yang diharapkan seperti adalah sekedar dari pemenuhan kebutuhan pokok. Tadi misalnya kalau kita punya pengembangan jasa lingkungan,
Jadi yang kita dapatkan bukan hanya dari pendapatan yang meningkat dari kelompok, tapi juga tentu akan ada banyak manfaat yang lain. Contohnya adalah peningkatan kapasitas mereka dalam memasarkan, karena ketemu langsung dengan para pengunjung ya. Kemudian oh caranya begini ya, kalau pengunjung tuh suka apa ya, atau kemudian bagaimana kita cara mengelola sampah yang baik, karena dengan mempunyai ekowisata tentu mau tidak mau kita akan punya sampah banyak dan berbagai macam seperti itu. Apakah juga sekaligus bisa kita kembangkan bank sampah di situ? Nah, mengapa tidak seperti itu? Lalu yang berikutnya adalah manfaat di atas harapan, yaitu yang melebihi dari apa yang kita harapkan oleh konsumen. Jadi pernah saya tanyakan langsung pada para masyarakat yang menjadi anggota kelompok HKM, Hutan Kemasyarakatan, yang sekarang sudah mengembangkan jasa lingkungan ekowisata di Jogja. Mereka menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari jasa lingkungan ekowisata itu lebih besar daripada ketika mereka menjadi petani, walaupun tidak tiap hari. Ya, seperti itu ya. Jadi ternyata tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari loh, tetapi lebih tinggi, sehingga mereka sekarang bisa punya motor untuk kondangan berbeda dengan motor untuk sekolah. Ya, motor untuk ke kebun beda, ya kan? Seperti itu contohnya. Lalu yang berikutnya lagi adalah potensial benefit, yang mana kita tahu bahwa dengan demikian mereka akan juga memiliki potensi yang lain. Misalnya tadi ketika jasa lingkungan tadi mereka baru melihat tentang untuk ini ya, view, pemandangan, keindahan, hotspot ya kan, kita suka ya itu ya, buat TikTok, buat viral ketika tempatnya bagus. Nah setelah itu mereka berpikiran, mengapa tidak kami membuat suatu kafe. Lalu berbuatlah suatu kafe dengan memakai tumbuhan dari sekitar mereka, yaitu dengan menggunakan misalnya kopinya kopi dari sekitarnya, membuat tehnya misalnya dari lidah buaya, lalu esnya es lidah buaya yang ditanam. Seperti itu. Jadi ada manfaat potensi yang kemudian akan dihasilkan. Selain itu juga saya melihat mereka mulai kayak ini bersedia memberikan TOT pada masyarakat, kelompok-kelompok yang ingin mengembangkan hal serupa. Jadi ada yang pakai tarif, ada yang tidak, tergantung dari tujuan kelompok itu ketika ingin belajar pada kelompok yang ada di Jogja. Hasilnya luar biasa, pemerintah dapat, kelompok dapat, pemerintah desa dapat, jadi semuanya berbahagia dengan pengembangan itu. Nah itu berarti nomor 5 tercapai. Kemudian setelah kita tahu itu semua, bahwa untuk melakukan hal ini tentu kita punya prinsip, yaitu harus convenience good. Jadi memang itu memang produk yang pokok yang harus dihasilkan dari tadi yang kita lakukan programnya, yaitu gula, beras dan sebagainya. Kemudian shopping good, yaitu harganya memang sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi jangan karena sedang laris kalian naikkan gitu ya. Kemudian specialty goods, seperti saya katakan tadi, harus mempunyai spesifikasi. Madu boleh, madu apa dulu. Kopi boleh, kopi apa yang berbeda. Misalnya kalau di Lampung kami ada kopi luwak, so pasti semua tahu. Tapi kami juga punya kopi codot loh. Tapi sayangnya memang belum dikembangkan dan kita belum punya penelitian lebih lanjut apa saja manfaat dari kopi codot. Lalu kita juga harus katakan unsold good, yaitu produk yang dikenal tetapi belum diminati. Nah ini seperti dikatakan tadi ya, ada kopi codot, ada mungkin ada gadung. Gadung itu makanan serasa makan kentang ya, tetapi harusnya dia ubi-ubi biasa dari. Jadi seperti itu. Jadi itu juga bisa. Bahkan sekarang mungkin kalau porang bukan masuk ini ya, porang bisa masuk dalam specialty good untuk masyarakat misalnya. Lalu setelah itu kita juga bisa punya industri yang lain, yaitu dengan adanya business to business, yaitu kita melakukan produk industri. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mempunyai porang misalnya, kita bisa mempunyai kakao, coklat, kita bisa mempunyai kopi, kita bisa mempunyai aren, sehingga business to business. Jadi kita bisa melakukan bisnis dengan para pembisnis yang lain. Jadi kita saling tukar menukar ilmu kita, kemudian bahan baku kita, lalu juga kita bisa melakukan barang modal yang kita punyai. Misalnya tadi kalau kita punya kopi, mereka punya Pinang. Mengapa tidak kita bisa bisnis kopi Pinang misalnya.
Kemudian kita tahu di sana punya kopi yang enak produknya, tapi masih tidak pakai gula. Kita punya produksi gula aren bagus. Nah, mengapa tidak kita kerjasama membuat kopi dengan gula aren, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu merupakan hal yang bisa dikombinasikan sehingga kita harapkan 5 hal ini bisa melengkapi tadi proyeksi ketika kita melakukan bisnis dalam hal perencanaan pengelolaan hutan. Lalu hal lain yang bisa kita ketahui adalah menyusun proyeksi karena adanya perubahan kebijakan. Nah, ini mungkin sudah banyak dibahas di webinar, mungkin hampir tiap minggu kita punya ya sebagai orang kehutanan. Selalu saja masih ada isu-isu menarik untuk dibahas terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena sesungguhnya Cipta Kerja itu diterbitkan oleh pemerintah itu untuk memecahkan disharmoni ya kebijakan kehutanan yang memang selama ini sangat kompleks. Jadi diharapkan karena syaratnya macam-macam, apalagi sekarang dengan kita punya Undang-Undang 23 2014, pengelolaan hutan itu ada di tingkat provinsi, sehingga kalau kita mau mengurus produk hasil hutan di tingkat kabupaten, kita harus kerjasama dengan Dinas Pertanian lah, dengan Bapeda lah, dengan perdagangan, ribet ya gitu. Nah, supaya tidak itu makanya Undang-Undang Cipta Kerja itu terbit untuk mencoba membuatnya lebih sederhana. Itu baru dari satu aspek, belum aspek yang lainnya. Dan juga penyerapan tenaga kerja, kemudian peningkatan investasi diharapkan meningkat dengan penyederhanaan tadi. Nah, dengan demikian kita tahu kalau proyeksi ini berdasarkan kebijakan, tentu ada beberapa hal yang diharapkan. Kalau adanya kebijakan baru, proyeksinya jadi kalian harus hati-hati dalam arti mencermati, wah ini tahun 2021 satu kebijakan. Saya mungkin karena sudah cukup lama di bidang ini, saya cermati bahwa hampir 5 tahun sekali kita punya kebijakan undang-undang yang luar biasa berpengaruh pada kehutanan. Dulu kita punya tahun 23 2014, sekarang terbit ya kan nomor 11 20 Cipta Kerja berubah lagi ya kan. Nah, kita siap-siap saja 2026, 2025. Nah, dengan demikian, siapkan proyeksi ini tentang kedepannya. Jangan sampai ada konflik peraturan. Nanti ketika kita sedang bagus-bagusnya nih bisnis kita, sedang bagus-bagusnya nih program kita, tiba-tiba ada kebijakan brek gitu. Seperti yang terjadi sekarang di hutan produksi maupun hutan lindung, peran KPH menjadi hanya fasilitator. Kemudian untuk bisnisnya atau bermitranya masyarakat tidak bisa lagi dengan KPH, tetapi diminta langsung dengan pihak swasta. Nah itu berarti ada proyeksi kebijakan yang harus kita waspadai. Lalu berikutnya lagi adalah tentang kebijakan pemerintah di pusat. Ya, saya contohkan tadi ya, adanya kebijakan misalnya tadi tentang UJK tadi. Lalu sebenarnya kebijakan itu untuk mengurangi pengurusan meja ya, berarti meja 1, meja 2 sampai kita punya izin tertentu. Tapi mudah-mudahan seperti itu, bukannya semakin panjang ya, karena kita juga harus melewati meja transisi kan, kebijakan sudah terlanjur terbit, tidak boleh kan mau tidak mau dijalankan atau di stop pelan-pelan. Ya kan? Berarti ada transisi. Nah, itu apakah lebih panjang? Kemudian yang berikutnya lagi meningkatkan hubungan antar koordinasi. Jadi, ketika berproyeksi untuk kebijakan yang baru, cobalah kira-kira kita akan punya masalah di mana nih, pertambangan, kita akan punya masalah di pertanian, segeralah kita berkoordinasi dengan mereka. Jadi ketika ada hal yang baru, kita tidak perlu tergopoh-gopoh. Nah setelah itu, kalau udah pasti terbit, segera pastikan langkah kita mau bagaimana. Ini juga salah satu tantangan adalah untuk kemitraan proyeksi kebijakan, adanya kebijakan tidak akan ada lagi peraturan dirjen. Jadi bagaimana dengan yang sudah terbit? Program-program dengan perdirjen, itu juga PR tersendiri. Kemudian kalau kita contoh yang lain dalam Undang-Undang 41 itu 30% dihilangkan, kita harus bagaimana? Lalu kita perhatikan artinya secara biogeofisik, daya dukung lingkungan, DAS itu harus bagaimana, keanekaragaman harus bagaimana, menjaga kelestariannya, menjamin, itu dijamin 30% nggak boleh, sekarang boleh tetapi ya kan, harus ada kebijakan dari kementerian bahwa misalnya Lampung tetap bisa dijaga sekian persen, Bengkulu berapa persen, itu ditentukan. Tidak lagi
Dulu rata-rata 30%. Katanya saat ini pengukurannya lebih efektif menurut Pak Dirjen Ruanda ya, tapi mudah-mudahan segera disosialisasikan bagaimana cara menghitung tadi efektivitasnya. Ya, saya kira demikian. Jadi itulah salah satu hal yang membuat kita mengapa proyeksi itu penting, kebijakan dan bisnis terutama. Saya kira cukup di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.